Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati hukum, serta rekan berpikir kami dari tim kontra yang kami banggakan. Sebelum kita memulai perdebatan pada hari ini, izinkan kami dari tim Sultan Hasanuddin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nur Daya Mukti sebagai pembicara pertama, rekan saya Nafisa Aurum sebagai pembicara kedua, serta Kevin Darmawan sebagai pembicara ketiga. Sila kelima Pancasila sudah mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita sudah melaksanakan sila tersebut secara konsekuen? Ketika saat ini, pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat peradaban terkonsentrasi seluruhnya di Pulau Jawa. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan sekalian, kami, tim Sultan Hasanuddin, menyatakan bahwa kami pro terhadap mosi pemindahan ibu kota negara. Adapun posisi tersebut dilandasi oleh dua argumentasi utama. Yang pertama, Jakarta sudah tidak mampu menanggung beban sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Dan kedua, pemindahan ibu kota negara merupakan sarana untuk mencapai pemerataan pembangunan. Mari kita rinci. Alasan pertama, daya dukung Jakarta sudah tidak mampu menanggung beban sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Sejatinya Dewan Juri yang terhormat, ibu kota memegang peranan yang sangat strategis dalam suatu negara. Gambaran sebuah negara dapat dilihat dari bagaimana ibu kotanya. Sebagai sebuah ibu kota, Jakarta yang memiliki segudang permasalahan sudah tidak layak untuk dijadikan representasi negara Indonesia. Kepala Bappenas menyatakan bahwa latar belakang pemindahan ibu kota ini adalah untuk mengurangi beban kota Jakarta yang sudah terlalu padat dengan aneka problematikanya. Berbagai permasalahan sosial hingga lingkungan semakin memperburuk kondisi Jakarta sebagai ibu kota. Platform Rethinking the Future menyatakan Jakarta merupakan kota dengan tata kota terburuk nomor 1 di dunia. Selain itu, Jakarta dikhawatirkan akan tenggelam, mengingat saat ini terjadinya penurunan permukaan tanah besar-besaran di Jakarta. Kondisi ini membuat Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian nasional. Kedua, pemindahan ibu kota negara merupakan sarana untuk mencapai pemerataan pembangunan. Adanya migrasi besar-besaran menuju Jakarta menyebabkan Jakarta menjadi salah satu kota terpadat di Indonesia yang kemudian menyebabkan berbagai permasalahan sistemik di berbagai aspek. Di sisi lain, letak ibu kota Jakarta yang cenderung berada di bagian barat Indonesia menyebabkan tingginya disparitas antar wilayah dalam skala nasional. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, maka akan mendorong pembangunan di Pulau Kalimantan dan sekitarnya. Hal ini tentunya akan berdampak baik terhadap pemerataan pembangunan nasional. Penting juga diketahui Dewan Juri yang terhormat, nantinya ibu kota baru tersebut akan menggunakan konsep Smart Forest City yang sangat memperhatikan aspek lingkungan. Selain itu, pemindahan IKN ini akan dilaksanakan ketika perekonomian Indonesia sudah pulih. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Pro dengan tegas, lugas, dan mantap menyatakan setuju dengan pemindahan ibu kota negara. Terima kasih. The right to development yang diproklamirkan dalam Deklarasi Hak untuk Pembangunan oleh United Nations pada tahun 1986 menyatakan bahwa setiap orang berhak merasakan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya sebagai pembicara dua saya akan menjelaskan landasan teoritis yang mendukung argumentasi utama kami. David L. Weimer dan Aidan Irving dalam bukunya Subarsono menjelaskan terdapat 3 kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program, yakni logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementator kebijakan. Poin pertama dari teori tersebut adalah logika kebijakan. Kami setuju untuk memindahkan ibu kota negara karena Jakarta sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama kami, Jakarta memiliki permasalahan kepadatan penduduk, kemacetan, dan sudah terlampauinya batas daya beban tanah di Jakarta akibat pembangunan infrastruktur dan gedung pencakar langit. Hal tersebut diperparah dengan ekstraksi air tanah besar-besaran dan peningkatan volume air laut sehingga dalam waktu dekat Jakarta dapat tenggelam. Di samping itu, semangat pemerataan pembangunan juga mendasari logika dari pengambilan kebijakan ini. Poin kedua dari teori tersebut adalah lingkungan tempat kebijakan dioperasikan.
Dalam hal ini kami setuju untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur karena didasari dengan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kalimantan Timur merupakan daerah paling aman dari bencana geologi, vulkanologi, dan hidrometeorologi. Kedua, memiliki letak yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia, sehingga diharapkan aksesibilitas dari berbagai penjuru di Nusantara memiliki jarak yang sama dari arah barat, timur, dan selatan. Selanjutnya, ibu kota negara baru harus minim dari kemungkinan terjadinya konflik agraria dengan masyarakat setempat. Poin ketiga dari teori tersebut adalah kemampuan implementator kebijakan. Poin ketiga ini lebih mementingkan eksekusi dari sebuah rencana yang matang. Oleh karena itu, kami menginginkan agar proyek ibu kota negara ini benar-benar dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas di bidangnya masing-masing, dengan didukung oleh pendanaan dan waktu yang cukup. Sehingga merujuk pada teori tersebut, pemindahan ibu kota negara telah sesuai dengan 3 variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi program. Dewan Juri yang terhormat, salah satu tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, kesejahteraan yang ingin diwujudkan oleh negara Indonesia adalah kesejahteraan rakyat yang merata, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung utara hingga ujung selatan. Oleh karena itulah, pembangunan di Indonesia harus dilakukan dengan semangat pemerataan pembangunan. Akan tetapi, saat ini terjadi ketimpangan pembangunan yang cukup besar di berbagai daerah di Indonesia. Ketimpangan tidak hanya memperlambat pengentasan kemiskinan, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengancam kohesi sosial. Ketimpangan ini terjadi karena selama ini pembangunan hanya tersentralisasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Meskipun pemerintahan Joko Widodo telah berupaya untuk meratakan pembangunan, akan tetapi selama pusat perekonomian dan pusat pemerintahan serta mayoritas kota metropolitan berada di Pulau Jawa, maka selamanya permasalahan ketimpangan tidak akan selesai. Oleh karena itu penting untuk memindahkan ibu kota negara keluar Pulau Jawa, terlebih ke wilayah yang memiliki letak strategis di tengah-tengah Indonesia yang memudahkan akses dari seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut tentunya akan mendorong percepatan pemerataan pembangunan. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Oleh karena itu, pembangunan ibu kota negara harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Di samping untuk menjaga keseimbangan ekosistem, juga untuk memastikan penduduk ibu kota negara dan sekitarnya dapat hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kota yang ideal memiliki 30% batas minimum RTH. Sementara, bayangkan hadirin sekalian, data Kementerian ATR BPN 2021 menyebutkan Jakarta hanya memiliki 9,2% dari 30% RTH yang harusnya tersedia. Dengan didasari pada 2 poin argumentasi utama tersebut, kami sebagai tim pro menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan pilihan yang paling tepat untuk dilakukan dengan tetap memperhatikan perencanaan dan ketersediaan anggaran serta kepatuhan terhadap aspek pelestarian lingkungan. Terima kasih. Salus populi suprema lex exto, kemakmuran dan kesehatan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Asas ini bermakna bahwa pada hakikatnya Indonesia sebagai negara hukum harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan sebagai tujuan bersama, bukan hanya di DKI Jakarta, melainkan di seluruh wilayah Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekanku sekalian, sebagaimana dijelaskan oleh pembicara pertama dan kedua kami, Jakarta memiliki banyak sekali permasalahan. Menurut data Dinas Dukcapil, kepadatan penduduk DKI Jakarta saat ini mencapai 118 kali lipat dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk nasional yang hanya 141 jiwa per kilometer persegi. Masalah kependudukan karena adanya daya tarik ibu kota ini diikuti dengan tingginya pertumbuhan urbanisasi yang akan berdampak pada kemacetan serta buruknya kualitas udara. Hal ini dibuktikan berdasarkan data TomTom Traffic Index 2019, Jakarta masih berada pada peringkat ke-7 dari 403 kota termacet di dunia. Selain itu, berdasarkan Air Visual 2019, Jakarta mencetak rekor sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Tidak hanya itu, persoalan lain berdasarkan kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional 2021, dalam kurun waktu 2007 hingga 2017, penurunan tanah Jakarta mencapai 35 hingga 50 cm. Ancaman nyata tersebut diprediksi akan berperan menenggelamkan pesisir Jakarta yang mencapai puncaknya pada 2050 mendatang.
Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, bagaimana nasib Indonesia ke depan ketika ibu kota yang menjadi jantung segala kegiatan justru hilang tenggelam. Hal inilah yang menurut Roscoe Pound sebagai law as a tool of social engineering, di mana hukum harus hadir sebagai sarana rekayasa sosial. Dalam hal ini dimanifestasikan dengan pemindahan ibu kota yang dituangkan dalam perundang-undangan sebagai upaya preventif menjawab ancaman tersebut. Dewan Juri yang terhormat mengelaborasi poin kedua argumentasi utama kami terkait pemindahan ibu kota sebagai upaya mencapai pemerataan pembangunan. Berangkat dari pandangan Profesor Krenberg yang menjelaskan terkait teori negara kesejahteraan atau welfare state. Pada pokoknya, negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Nyatanya, jika kita melihat PDB regional per kapita Jakarta 2021 lalu mencapai angka 274,71 juta rupiah per jiwa. Angka tersebut mencapai 4 kali lipat dibandingkan dengan Kalimantan Tengah dan Jawa Timur yang hanya berkisar 60 jutaan saja. Sangatlah miris Dewan Juri yang terhormat. Hal ini menandakan bahwa Indonesia menyimpang dari tujuannya karena kesejahteraan hanya terkonsentrasi di DKI Jakarta. Penting untuk kita pahami bahwa pemindahan ibu kota bukanlah pilihan yang mustahil. Kita dapat melihat Brazil yang berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Permasalahan-permasalahan yang seawalnya ada seperti ketimpangan ekonomi, kepadatan penduduk, serta potensi bencana alam berhasil diselesaikan. Dewan Juri yang terhormat, peranan hukum dalam pembangunan sebagai teori hukum pembangunan Profesor Mukhtar Kussumaatmadja adalah untuk menjamin perubahan itu terjadi dengan teratur atau tertib. Dalam hal ini, setiap pembangunan pasti memiliki dampak lingkungan serta konsekuensi anggaran, dan kami memahami betul akan kekhawatiran tersebut. Oleh karena itu, dalam mencapai keteraturan tersebut, kami memberikan solusi konkret. Pertama, nantinya ibu kota negara akan diatur dalam payung hukum secara komprehensif di dalamnya mengatur penerapan konsep Smart Forest City, di mana 75% dari total area akan menjadi ruang terbuka hijau. Kedua, mendorong konsep kota net zero carbon, sehingga permasalahan utama seperti banjir, kemacetan, dan polusi udara sebelumnya dapat terselesaikan karena mengusung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Terkait anggaran Dewan Juri terhormat, pertama, pemindahan ibu kota negara akan dilaksanakan saat perekonomian Indonesia sudah pulih dan dilakukan secara bertahap dari pembangunan awal infrastruktur, pemindahan ASN, hingga nantinya presiden dan beberapa jajaran yang pindah. Kedua, pemerintah melakukan moratorium pembangunan proyek strategis nasional baru di Jabodetabek dan Pulau Jawa untuk difokuskan ke ibu kota negara dan kawasan Indonesia Timur. Dewan Juri yang terhormat, menurut kami, ibu kota yang tepat secara geografis harus berada di tengah wilayah Indonesia, di mana hal ini memberikan efisiensi mobilitas dengan wilayah lain di luar ibu kota. Selain itu, daerah tersebut harus memiliki topografis yang secara umum relatif aman dari bencana geologi, vulkanologi, dan hidrometeorologi, tidak seperti yang ada di Jakarta. Sehingga, menurut kami, daerah yang paling cocok memenuhi kriteria tersebut adalah Kalimantan. Dewan Juri yang terhormat, dengan berbagai pertimbangan dan rancangan solusi tersebut, kami mendukung penuh mosi pemindahan ibu kota negara dan percaya akan memenangkan perdebatan kita kali ini. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari perdebatan kita kali ini. Kami mengamini pemindahan ibu kota negara adalah langkah yang tepat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pertimbangan yang sudah disampaikan oleh tim pro sebelumnya, bahwa pemindahan ibu kota negara ini ditujukan untuk mengurangi beban kota Jakarta yang sudah terlalu padat dengan aneka problematikanya. Berbagai problematika ini membuat Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian nasional. Kemudian pemindahan ibu kota ini juga dirancang sebagai sarana untuk mencapai pemerataan pembangunan, di mana saat ini kita melihat tingginya disparitas pembangunan antar wilayah dalam skala nasional. Sehingga dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, maka akan menggenjot pembangunan di Pulau Kalimantan dan sekitarnya. Hal ini tentunya akan berdampak baik terhadap pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan tentunya sejalan dengan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan, pemindahan ibu kota negara ini akan menggunakan konsep Smart Forest City dan Net Zero Carbon, di mana sebanyak 75% dari total area akan menjadi ruang terbuka hijau. Pemindahan ibu kota ini nantinya juga akan mengutamakan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, perlu juga kita ketahui, pemindahan ibu kota negara ini nantinya akan dilaksanakan ketika perekonomian Indonesia sudah pulih.
Pemerintah akan melakukan moratorium pembangunan proyek strategis nasional baru di Jabodetabek dan Pulau Jawa untuk difokuskan ke IKN dan kawasan Indonesia Timur. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, dengan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang telah kami sampaikan, kami dengan tegas, lugas, dan mantap menyatakan setuju dengan pemindahan ibu kota negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.